You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi yang berbahagia, selamat datang kembali pada pertemuan kita yang keempat, pertemuan mata kuliah manajemen bencana. Topik kali ini pada mata kuliah kita adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Seperti kebiasaan kita kawan-kawan, untuk memulai suatu perkuliahan, memulai suatu pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa untuk kedua orang tua kita, serta guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka, semoga segala kebaikan mereka, semoga segala apa yang diajarkan mereka mendapat balasan yang setimpal dan tentunya berlipat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat datang kawan-kawan, selamat menjadi manusia yang tangguh. Seperti kebiasaan kita sebelumnya, untuk memulai suatu perkuliahan, kita juga melihat kondisi kita saat ini yang sedang terkena pandemi COVID-19. Untuk itu alangkah baiknya kita juga mereview sejenak tentang COVID-19. Semoga ini dapat meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan juga kedisiplinan kita dalam bertindak tentunya. Kawan-kawan dapat menyaksikan di layar korban dan lain sebagainya sampai ini per tanggal 4 Oktober. Selanjutnya kita dapat melihat video, ini sedikit hiburan buat kita semua kawan-kawan untuk melepas kepenatan kita menghadapi COVID-19. Kawan-kawan sekalian, video pendek tadi layak kita apresiasi baik sebagai hiburan juga sebagai pembelajaran. Selanjutnya, Satgas Penanganan COVID-19 menyerukan gerakan yang sangat menginspirasi buat kita kawan-kawan, yaitu tentang iman, aman, dan imun. Iman artinya menjalankan ibadah sesuai agama kita masing-masing. Keimanan ini merupakan pegangan hidup setiap umat untuk menjalankan segala kebaikan. Sebagai contoh kita dapat melihat misalnya ada seorang preman yang biasanya kasar, biasanya tidak tanduk seenaknya. Pada kondisi darurat, misalnya dia ketangkap polisi karena kasus kriminal, ujung-ujungnya pasti akan menyebut nama Tuhannya, akan meminta pertolongan Tuhannya. Itu sebagai suatu contoh yang mudah. Selanjutnya aman. Aman di sini adalah menjalankan gerakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan. Aman ini tentunya untuk diri kita, untuk keluarga kita, komunitas, serta masyarakat yang lebih luas secara umum. Imun di sini artinya kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga,
makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap tenang. Jangan panik menghadapi COVID-19. Selanjutnya kita kembali ke mata kuliah utama kita. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep pencegahan dan mitigasi bencana. Kawan-kawan, sambil mereview, ingat tugas kita pada pertemuan yang pertama, tugas pertama kita, tentang poin-poin yang ada pada poin-poin penting yang ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Sedangkan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara sederhana kita bisa melihat bahwa pencegahan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin menghilangkan bencana. Misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan berpindah, melarang penambangan batu di daerah yang curam. Tetapi ini ada pertanyaan yang lucu yang pernah terlontar pada suatu acara. Apakah mungkin memindahkan bencana-bencana alam yang sudah pasti seperti gunung api, seperti gempa? Nah, tentunya tidak mungkin. Tetapi paling tidak pencegahan di sini bukan sekedar memindahkan gunung api, tetapi bagaimana caranya kita bisa mencegah bahaya atau kejadian bencana yang akan menimpa masyarakat. Kemudian penjinakan ataupun mitigasi dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Ada dua bentuk mitigasi, yaitu mitigasi struktural, meliputi pembangunan fisik seperti membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, dan sebagainya, serta mitigasi non-struktural. Di sini ada peraturan, perundangan, tata ruang, pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan sebagainya. Kawan-kawan mahasiswa, seperti yang juga telah kita sampaikan pada pertemuan keempat, bahwa paradigma penanggulangan bencana sudah beralih dari paradigma bantuan darurat menuju ke paradigma mitigasi preventif dan sekaligus juga paradigma pembangunan. Karena setiap upaya pencegahan dan mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi telah diintegrasikan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor. Dalam paradigma yang sekarang, pengurangan resiko bencana yang merupakan rencana terpadu bersifat lintas sektor, lintas wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, kegiatan pengurangan resiko bencana secara nasional akan disesuaikan dengan rencana pengurangan resiko bencana pada tingkat regional juga internasional. Kemudian kawan-kawan mahasiswa, masyarakat merupakan subjek, objek, sekaligus sasaran utama dalam pengurangan resiko bencana dan berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai subjek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal sehingga upaya pengurangan resiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Masyarakat terlibat aktif, masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan resiko bencana. Selanjutnya ini ada contoh kasus dari suatu penelitian berupa banjir bandang yang melanda Kecamatan Panti pada tanggal
sampai 2 Januari 2006. Banjir bandang ini melanda 3 desa, yaitu Kemiri, Suci, dan Panti, menyebabkan 119 orang meninggal dan bangunan rusak dengan kerugian mencapai sekitar 60 miliar. Penelitian ini dilakukan oleh Mascot tahun 2016 yang ditulis pada jurnal Fenomena. Selanjutnya, menurut Mascot, terdapat 3 faktor utama penyebab banjir bandang ini, yaitu faktor penutupan lahan, faktor hidrometeorologi, dan kondisi fisik das. Ketiga faktor tersebut menyebabkan meningkatnya overland flow yang bercampur kikisan tanah yang diakibatkan oleh perubahan penggunaan lahan. Upaya penguatan kapasitas masyarakat dengan membangun mitigasi bencana tidak dapat terlepas dari kearifan lokal dalam menghadapi bencana tersebut. Pada kasus ini, tradisi ruatan pembersih desa dilaksanakan pada bulan Suro, diawali dengan selamatan atau tasyakuran, berdoa bersama, kemudian nyekar atau orang-orang menyebutnya tawasul dan mendoakan para leluhur setempat, kemudian dilanjutkan dengan gotong royong membersihkan lingkungan desa. Hal ini merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membangun keharmonisan sosial dengan tujuan membangun harmoni, keselarasan, dan keseimbangan, baik dengan Tuhan sebagai kuasa tertinggi, kemudian ada kekuatan gaib yang lain maupun dengan sesama. Dalam upacara tradisional ini kepentingannya hanya satu, yakni memohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan. Kesimpulan dari contoh kasus ini adalah penanggulangan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Panti belum optimal, masih bersifat reaktif ketika terjadi bencana, dan pasca bencana saja, belum dilakukan proaktif untuk pengurangan resiko bencana. Kearifan lokal yang masih berlaku diterapkan diantaranya yaitu ruatan, kemudian membaca karakteristik pegunungan Argopuro, dan kondisi air sungai di sekitarnya, memperhatikan isyarat capung dan burung, kemudian memperhatikan munculnya mata air baru yang muncul secara tiba-tiba tentunya, kemudian memprediksi banjir melalui intensitas dan lamanya hujan, serta memantau debit aliran di hulu sungai. Yang ketiga, terdapat 3 dampak atau aspek kearifan lokal yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana di Kecamatan Panti. Yang pertama, praktek dan strategi kearifan lokal dapat membantu mitigasi. Yang kedua, penggabungan strategi dan praktek kearifan lokal dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memberdayakan anggotanya. Artinya keikutsertaan masyarakat akan menjadi besar. Kemudian yang ketiga, kearifan lokal dapat meningkatkan implementasi proyek, memberikan informasi tentang konteks lokal. Itu hasil dari penelitiannya Pak Mascot tahun 2016. Kemudian kawan-kawan mahasiswa, pada tahun 2007 saya berkesempatan menjadi moderator pada suatu acara seminar yang sangat terhormat, yaitu seminar tentang kebencanaan yang dilakukan oleh Magister Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Veteran Yogyakarta, dengan pembicara Ibu Yoko Takafuji dari Wako University di Jepang, serta pendongeng Agus Nur Amal. Ibu Yoko membicarakan tentang kearifan lokal, yaitu kearifan lokal tentang semong yang ada di Pulau Simelu. Ibu Yoko juga menyatakan bahwa cerita nenek moyang adalah suatu yang berharga. Dalam cerita nenek moyang, ini ada tanda-tanda sebelum gempa dengan melihat fenomena alam. Semong misalnya, syairnya berirama dengan melodi yang indah, membekas di hati,
kita dapat memetik pelajaran dari kearifan lokal orang dahulu yang memahami dan menghormati gejala alam. Ini menurut Ibu Yoko, kawan-kawan. Selanjutnya penjelasannya adalah kemunculan smog berawal pada tahun 1907. Pada waktu itu terjadi tsunami besar yang menghantam pesisir Pulau Simelu. Gempa ini diperkirakan sekitar pada skala 7 skala Richter. Terjadi bencana dahsyat, ribuan nyawa melayang di Simelu, rumah dan surau hancur. Jejak dari bencana ini masih terlihat, masih terekam berupa kuburan massal yang terletak di pelataran masjid Desa Salur di Kecamatan Tupah Barat. Kemudian smog oleh masyarakat diartikan sebagai hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahaya tsunami. Smog ini berasal dari bahasa asli Simelu, yaitu bahasa Devayan. Kemudian kisah smog diceritakan secara turun-menurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nah, sedangkan nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur, adat bercerita yang berisikan nasihat dan petuah kehidupan. Nafi-nafi juga disampaikan di surau-surau setelah maghrib. Smog juga menjadi pengantar tidur anak-anak di malam hari. Akhirnya kebiasaan yang luar biasa ini menjadikan smog kearifan lokal yang tertanam di setiap masyarakat Simelu. Para tetua adat meyakini suatu saat mungkin saja smog akan datang kembali. Walaupun mereka sangat berharap agar kejadian itu tidak pernah terulang kembali. Kemudian kawan-kawan mahasiswa, keajaiban smog ini waktu itu mengguncang dunia. Karena dengan smog ini ternyata bisa menyebabkan pengurangan resiko bencana yang luar biasa di Simelu. Gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 merupakan salah satu bencana terdahsyat di abad ini. Tetapi kawan-kawan, jumlah korban tewas akibat tsunami ini hanya 7 orang, cuma 7 orang dari sekitar 78.000 penduduk di Pulau Simelu. Kepulauan ini terletak hanya sekitar 60 km dari pusat gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter. Kawan-kawan bisa bayangkan kecepatannya dan lain sebagainya. Di Aceh aja kita bisa menyaksikan waktu itu kondisinya seperti apa, rekaman-rekaman yang ada di internet seperti apa, kondisi waktu itu kita bisa, mungkin tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di Simelu pada waktu itu, tetapi mereka, masyarakat Simelu secara tangguh berhasil menyelamatkan diri dan itu dimulai dari smog. Ibu Yoko juga menceritakan bahwa cerita serupa smog di Jepang juga ada. Nama cerita itu ada 2 yang disampaikan, yaitu Inamura Nohi di daerah Wakayama, juga ada tsunami Tendenko di daerah Iwate. Di 2 daerah ini menurut Ibu Yoko, bila terjadi tsunami, korbannya lebih sedikit. Isi cerita dari smog dan kedua cerita di Jepang ini hampir sama, beda-beda tipis saja, tapi intinya, dasarnya adalah sama. Dan mungkin saja kita bisa menggali sebagai seorang geograf, bisa menggali cerita, bisa menggali budaya-budaya ini di Nusantara untuk selanjutnya kita petakan dan kita dokumentasikan dalam kaitannya dengan kajian mitigasi bencana. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tentang bencana yang diturunkan secara menyeluruh dan istiqomah, ingat istiqomah, ternyata merupakan mitigasi yang efektif dalam membangun kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana. Lewat gambar, Ibu Yoko dan Pak Agus bercerita, menyampaikan mitigasi kepada penduduk, kepada masyarakat, kepada anak-anak, kepada pelajar dan mahasiswa untuk lebih mudah dalam memahami tentang
kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tentunya. Kawan-kawan mahasiswa, kita lewati tentang kearifan lokal, selanjutnya kita ke faktor-faktor penyebab bencana. Pada kondisi geografis negara kita, selain kondisi alam kita, kondisi geografis kita, terdapat penyebab atau faktor-faktor penyebab bencana, yaitu meliputi kombinasi antara bencana alam dan antropogenik. Nah, ini meliputi yang pertama dampak perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan temperatur, pola hujan berubah, selanjutnya bencana hidrometeorologi meningkat. Akan menyebabkan penyebaran penyakit, juga gagal panen. Kemudian yang kedua adalah kependudukan, meliputi kerentanan dan urbanisasi. Kemudian yang ketiga lemahnya penegakan hukum. Bapak Sutopo almarhum dari BNPB pernah menyampaikan bahwa 99% penyebab kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan bencana kabut asap adalah karena pembakaran yang disengaja. Artinya peraturan dan kewenangan yang dimiliki ada, peraturannya ada, kewenangannya ada, tetapi lemah pada implementasinya. Kemudian yang keempat adalah degradasi lingkungan dan tata ruang. Yang kelima, lemahnya leadership atau kepemimpinan. Penyebab dari kelima faktor bencana tersebut sering terlupakan. Tapi yang sering bukan terlupakan, malah justru sengaja dilupakan. Tetapi sebenarnya kelima faktor inilah yang menjadi dasar-dasar pengetahuan pencegahan mitigasi bencana, selain dari faktor-faktor alamiah kondisi geografis kita. Aturan atau kebijakan yang telah ada banyak disusun, tetapi implementasinya kurang atau lemah. Contoh kasus adalah kasus-kasus lubang bekas tambang yang tidak direhabilitasi, di mana pada berbagai berita sudah banyak memakan korban nyawa, terutama anak-anak. Selanjutnya dampak perubahan iklim, ini kita bisa melihat suatu foto yang cukup bagus. Foto ini dimuat pada harian Kompas. Kita bisa melihat ada kekeringan pada bulan Oktober akhir, di mana perahu nelayan terdampar di sekitar sungai di daerah Kabupaten Goa akibat kekeringan, jadi sungainya sudah tidak berair, dan daerah sekitarnya juga mengalami kekeringan. Nah, kontrasnya adalah 3 bulan berikutnya terjadi banjir bandang di Lebak, di Banten. Baru aja kita memasuki musim hujan, banjir bandang sudah menghantam. Ini kita bisa lihat gambar ini, airnya sangat keruh dan soklat sekali ya. Kemudian pada kependudukan, kita bisa melihat pada gambar pemudik berdatangan dari desa menuju kota dengan harapan untuk mencari rezeki ya tentunya. Kemudian kita juga bisa melihat pada masalah kependudukan di perkotaan. Pada gambar nampak sekali, foto ini sangat ikonik ya di dunia jurnalistik, di mana terlihat sangat jelas bagaimana pemukiman kumuh di pinggir sungai. Ini di kawasan Tanah Abang. Gambar ini dimuat pada media Tirto ID. Kita bisa melihat belakangnya adalah gedung-gedung bertingkat yang luar biasa. Di latar belakang, di depannya adalah pemukiman kumuh di pinggiran sungai. Selanjutnya, pada lemahnya penegakan hukum, kita bisa melihat kebakaran hutan. Foto ini terjadi di Oki, Sumatera Selatan. Kemudian dampaknya kita bisa melihat anak-anak yang
masuk sekolah tetapi kabut asap, mereka harus memakai masker. Serangan penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan atas meningkat. Ini terjadi di Provinsi Riau, di Kabupaten Bengkalis, foto ini. Kemudian lemahnya penataan ruang, kita bisa melihat bahwa rumah-rumah yang terlihat di tebing-tebing, di lereng yang curam. Gambar ini disampaikan oleh almarhum Bapak Sutopo pada presentasinya di tahun 2016. Kemudian lemahnya kepemimpinan, kita bisa melihat kasus pada gempa di Palu. Kawan-kawan, media Kompas pada tanggal 4 September 2012 pernah memberitakan tentang sesar Palu Koro yang berjudul Hikayat Runtuhnya Tanah Runtuh. Ini nama daerahnya Tanah Runtuh. Disebutkan bahwa daerah Tanah Runtuh sesuai namanya menurut apa yang digali oleh para wartawan Kompas waktu itu oleh Mas Ahmad Arif, itu adalah fakta, bukan dongeng Tanah Runtuh. Hal ini juga diperkuat oleh analisis ilmiah. Akhirnya Kompas mengajak semua pihak untuk melakukan kesiapsiagaan. Ketidakpedulian, kurang tanggap adalah cerminan dari lemahnya kepemimpinan, sehingga mitigasi bencana menjadi terabaikan. Mengacu pada media indopos.co.id, disebutkan bahwa peringatan potensi gempa besar yang tersirat dalam penelitian tim ekspedisi sebetulnya telah digaungkan. Ketua Umum IAGI, Bapak Sukmandaru Prihatmoko mengungkapkan ketika sesar Palu Koro bergerak, maka akan mengancam nyawa manusia, sehingga baiknya diperhatikan. Namun hasil penemuan tersebut kurang mendapatkan respon dari pihak berwenang dan masyarakat. Ini dasarnya adalah pemberitaan dari Indopos. Kesimpulannya dari penyampaian sebelumnya menunjukkan bahwa selain dari faktor geografis, 5 faktor penyebab bencana semestinya menjadi dasar pencegahan dan mitigasi, sehingga dampak dari suatu bencana dapat diminimalisir. Selanjutnya kita bisa menyaksikan suatu tayangan tentang pembelajaran mitigasi banjir yang ada di Jakarta di Sungai Ciliwung. Aku anak Indonesia, negara 17.000 pulau, dibelah sungai-sungai hingga lautan. Aku lahir dan besar di dekat sungai, tepatnya di Sungai Ciliwung, salah satu dari 5.000-an sungai di Indonesia. Dari sungai, aku bersama banyak keluarga lainnya mendapatkan kehidupan, ya sumber air, transportasi, tempat bermain, belajar tentang alam, dan kadang juga aku memancing ikan di sana. Namun, kehidupan kami seringkali terancam karena banjir. Kata guruku, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air, seperti sungai yang meluap atau menjebol bendungan, sehingga air keluar dari batasan alaminya. Lebih lanjut, mari kita pahami hubungan banjir dengan siklus air. Hujan merupakan salah satu bagian dari siklus air. Saat hujan turun, sebagian air akan diserap oleh tanah dan lainnya menuju hilir. Namun, karena minimnya daerah resapan air, terjadi penyumbatan pada aliran tersebut. Maka, air terperangkap di daratan, bahkan meluap dari badan air. Itulah yang kita kenal sebagai banjir. Kini, dampak pemanasan global pun membuat intensitas curah hujan menjadi lebih tinggi, ditambah dengan kita yang tidak menjaga lingkungan dengan baik, sehingga banjir semakin sering terjadi. Dan ternyata aku tidak sendirian. Ini adalah peta daerah-daerah di Jakarta yang berpotensi banjir. Jika kita tidak waspada, banjir akan berdampak buruk bagi kita semua. Bukan hanya mengotori rumah, tapi juga bisa membuat kita kehilangan rumah dan juga barang-barang lainnya. Dokumen-dokumen berharga pun bisa rusak atau terbawa air. Kesehatan kita juga terancam karena banjir seringkali membawa bakteri dan virus berbahaya. Nah, saat ini aku dan teman-teman mendapatkan pengetahuan baru.
demi keselamatan kita bersama, yaitu tanggap bencana banjir. Ini dia langkah-langkahnya. Pantau informasi lewat radio, televisi, internet, serta media sosial. Siapkan juga benda-benda penting yang perlu dievakuasi, termasuk obat-obatan, ke dalam tas. Bungkus dokumen penting dengan lapisan yang kedap air. Pindahkan barang-barang ke lantai atas rumah atau tempat yang paling aman. Rutin berkoordinasi dengan aparat setempat, pastikan kita hafal jalur evakuasi ya. Matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat listrik saat ada genangan air. Jangan juga menyentuh peralatan listrik saat basah atau berada di genangan air. Lalu, jangan segan untuk meninggalkan rumah segera bila ada instruksi untuk evakuasi. Jangan berjalan melewati air berarus kencang atau sungai. Arus air setinggi 15 cm saja dapat membuat kita terjatuh loh. Jangan menyetir kendaraan ke daerah banjir. Bila air mulai naik menggenangi mobil, tinggalkan segera. Waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan serangga yang masuk ke dalam rumah. Tutup lubang-lubang yang terbuka, karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Namun, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Yuk kita perkecil potensi banjir. Bersihkan drainase, selokan, dan gorong-gorong sekitar tempat kita supaya aliran air lancar. Perbanyak daerah resapan di rumah atau lingkungan kita. Seharusnya setiap rumah maupun bangunan lainnya memiliki minimal 30% area terbuka hijau supaya menjadi daerah resapan air. Tempatkan sampah pada tempatnya. Lebih baik lagi kalau kita kelola dari rumah, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air. Penduduk Jakarta dapat membuat tumpukan sampah seluas 4 kali lapangan bola dalam 1 hari loh. Buat agenda rutin kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu. Yuk bangkitkan kepedulian kita agar keselamatan dan masa depan kita lebih terjamin. Sebarkan video ini ya melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, blog, website, dan lainnya. Video tanggap banjir ini dipersembahkan oleh mahasiswa. Tayangan sebelumnya ada beberapa langkah yang dapat dicermati untuk mitigasi yang dapat dilakukan oleh suatu komunitas. Yang pertama adalah kenali lingkungan. Kenali lingkungan untuk menciptakan harmoni, keselarasan, dan keseimbangan dengan lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Pengenalan lingkungan sosial berupa kearifan lokal, budaya, kemudian paguyuban dan lain sebagainya. Kemudian pengenalan fisik dengan pengenalan peta atau menyusun suatu peta. Kemudian yang kedua adalah kenali masalah kebencanaan. Berupa apa ancamannya, bencana apa saja yang pernah terjadi untuk menyesuaikan kesiapan dan kesiapsiagaan. Kemudian kebutuhan darurat dan tindakan pasca bencana. Ingat materi pada pertemuan yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah lakukan literasi bencana ataupun penelitian kebencanaan. Hal ini untuk lebih mengenal bencana serta resiko bencana terburuk yang mungkin akan dihadapi. Yang keempat adalah melakukan kegiatan mitigasi baik struktural maupun non-struktural. Berikut adalah konsep pencegahan dan mitigasi. Kawan-kawan, berbagai hal sebelumnya, apa yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat satukan menjadi suatu konsep bahwa yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi bencana selayaknya mendasarkan pada kajian resiko bencana. Pembangunan struktural dan non-struktural didasarkan atas ancaman yang mungkin terjadi, prioritas bahaya dan kerentanan suatu wilayah. Yang kedua, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional selayaknya mendapat tempat sebagai suatu konsep pencegahan dan mitigasi. Yang ketiga, masyarakat semestinya berdaya dan berperan aktif sebagai kesatuan komunitas dalam menghadapi ancaman dan bencana.
Kemudian masyarakat dapat mengorganisir diri secara mandiri dengan sumber daya dengan kekuatan yang ada. Yang keempat adalah kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana merupakan suatu rutinitas yang berkelanjutan sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan ancaman dan resiko bencana yang ada pada suatu daerah. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai pada hal-hal akhir di perkuliahan kita. Ini ada suatu kuis dan diskusi yang nantinya akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Yang pertama, pertanyaannya begini, seandainya Anda sebagai penduduk pendatang, kemudian mengapa Anda harus mengenali lingkungan? Kemudian mengapa Anda harus mengenali masalah kebencanaan di lingkungan baru Anda? Hasil diskusi nanti merupakan kuis pada pertemuan kita ini. Selanjutnya kawan-kawan, untuk tugas pada pertemuan kelima ini yang akan dikumpulkan pada hari Rabu minggu depan adalah sangat singkat sekali. Jelaskan secara singkat arti kesiapsiagaan dan peringatan dini pada kebencanaan. Oke kawan-kawan, sudah selayaknya plagiatisme dikesampingkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita dan komunitas juga bangsa. Sekian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.